بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا 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 آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pengajian kitab Al-Arba'un fi Ta'rif bin Nabi Syarif. 40 hadis tentang Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemarin sudah kita pelajari 6 hadis, mulai dari hadis yang keempat sampai hadis yang ke-10. Maka kita ulangi sejenak, yaitu pada hadis keempat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada waktu terjadinya penyerangan Abrahah terhadap Ka'bah. Demikian juga dijelaskan bahwa pada saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Lahab sangat gembira ria sehingga memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah, yang itu menyebabkan dalam satu mimpi keluarga Abu Lahab mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari kelahiran Nabi, yaitu setiap hari Seninnya diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu jari dari jari-jari tangannya. Dan ini adalah satu mimpi yang tidak bisa dijadikan dalil, karena mimpi itu bukanlah merupakan satu dalil, tetapi bisa dijadikan sebagai penguat saja bahwasanya kalau seseorang itu menghormati atau senang terhadap kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memuliakan beliau, maka hal ini adalah sesuatu yang sangat baik yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan pula. Kemudian pada hadis yang kelima disebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala menahan gajahnya Abrahah dari menyerang Makkah, dan itu terjadi pada tahun kelahiran Rasulullah SAW yang bertepatan dengan 571 tahun miladiah. Kemudian pada hadis yang ke-6 disebutkan bahwa ibu Nabi SAW melihat seolah-olah ada satu sinar yang keluar dari beliau, kemudian sinar itu menerangi istana-istana di Syam. Dan ini isyarat bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaklukkan kota Syam atau negara Syam yang kala itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan sinar ini dilihat oleh ibunya Nabi dalam mimpi beliau. Kemudian hadis berikutnya menunjukkan bahwa ibu-ibu para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya juga memimpikan seperti yang dimimpikan oleh ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis tentang ditetapkannya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir pada saat Nabi Adam masih dalam rupa tanah, itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis yang ke-8 bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Thuwaibah, sebagaimana Thuwaibah menyusui juga Abu Salamah dan Hamzah, paman Nabi SAW. Kemudian hadis ke-9 bahwasanya Nabi disusui oleh suku Hawazin, yang dimaksud adalah Halimah As-Sa'diyah karena dia termasuk dari kabilah suku Hawazin.
maka minimal 3 orang yang kita ketahui menyusui Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ibunda beliau, Aminah. Yang kedua adalah Thuwaibah. Yang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah dari Hawazin. Kemudian pada hadis yang ke-10 bicara tentang pembelahan dada Nabi SAW. Dan dalam kitab-kitab sejarah disebutkan 4 kali pembelahan dadanya. Usia 4, usia 10, usia 40 ketika menjadi Nabi, dan usia 50 ketika Isra Mi'raj. Tetapi yang sahih dari 4 riwayat tadi hanya 2, yaitu di masa kecil Nabi, tampaknya di usia 4. Kemudian yang kedua di masa Isra Mi'raj, yaitu pada usia 50 tahunan sekitarnya. Inilah yang sudah kita pelajari kemarin. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-11. Fanabtadi'u musta'inan billahi ta'ala. Faslun, pasal berikutnya, kasbuhu, usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pekerjaannya, mencari ma'isyahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma ba'atsallahu, tidaklah Allah mengutus nabiyan, seorang nabi, illa kecuali ra'a, dia menggembala al-ghanam, kambing-kambing. Faqala ashabuhu, maka bertanyalah sahabat-sahabat beliau, wa anta, dan engkau juga ya Rasulullah? Faqala, maka beliau mengatakan, na'am, ya. Kuntu, adalah aku, ar'aha, aku menggembala kambing-kambing, ala qararit, atas upah beberapa qirat, li ahli Makkah, milik penduduk kota Makkah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi ini bicara tentang usaha yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum menjadi seorang Nabi. Usahanya adalah menggembala kambing. Dari menggembala kambing mendapatkan upah. Itu kalau kita artikan qararit, itu adalah upah. Ya. Karena kata-kata qararit ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama itu yang lebih populer, yaitu qirat-qirat. Qirat itu adalah sejumlah mata uang. Sebagaimana kalau kita mengatakan di Indonesia rupiah, nah maka orang Arab menyebutkannya qirat. Kalau sekarang ya real. Ada juga yang mengartikan qararit itu adalah nama tempat. Tempat di dekat Mekah. Berarti maksudnya adalah saya menggembala kambing-kambing tadi di tempat namanya qararit. Nah, kambing tadi milik penduduk Mekah. Tidak disebutkan apakah Nabi diubah atau hanya membantu saja, sukarela, tidak ada penjelasannya. Tapi kalau qararit diartikan upah tadi, maka inilah pekerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari nafkah, yaitu menggembala kambing bagi orang-orang yang kaya yang memiliki kambing yang banyak. Maka kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat kecilnya itu sangat-sangat sederhana dan miskin papa, sehingga menjadi buruh bagi orang-orang Mekah. Sehingga kondisi seseorang miskin ini bukanlah sesuatu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah melihat kepada harta kita maupun kepada rupa kita. Yang dilihat oleh Allah 2, yang pertama adalah hati, yang kedua adalah amal-amal kita. Kemudian kalau pekerjaan Nabi setelah menjadi Nabi, maka kita tidak mengetahui pekerjaan Nabi setelah menjadi Nabi selain dakwah. Dan saking sibuknya dakwah, maka tampaknya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mencari nafkah. Nah, bagaimana dengan kehidupan beliau? Nah, kita tahu bahwa istri beliau adalah Khadijah. Maka Khadijah seorang wanita yang kaya raya, sehingga sudah mencukupi harta kekayaan Khadijah untuk menghidupi keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Khadijah wafat, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, maka apakah usaha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita temukan jawabannya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, wa ju'ila rizqi, dan dijadikanlah rizki saya tahta dhilli rumhi, di bawah naungan tombak saya. Maksudnya rizkinya Nabi adalah dari hasil ghanimah, peperangan terhadap orang-orang kafir.
Dan karena itulah Ibnul Qayyim mengatakan bahwa rizki yang paling bagus adalah rizki dari hasil ghanimah. Rizki dari bertani itu bagus, rizki dari berdagang itu bagus, tapi paling bagus yang dipilihkan untuk Nabi yaitu dari ghanimah perang. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa setiap Nabi pasti pernah menggembala kambing. Semua Nabi termasuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa kambing sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan para ulama tafsir menyebutkan korban yang dipersembahkan oleh Habil putra Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah kambing yang sangat gemuk. Apa fungsinya para nabi ini dilatih menggembala kambing oleh Allah Subhanahu wa taala? Fungsinya supaya dia sabar di dalam merawat atau mengatur umat mereka setelah mereka diangkat menjadi nabi. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang menggembala kambing, bahwasanya biasanya para penggembala kambing itu adalah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang baik, yang sabar, karena terbiasa mengurusi kambing-kambing tersebut sehingga menimbulkan sifat tersebut. Kita lanjutkan berikutnya, faslun, pasal baru, zawajuhu, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ghirtu, tidaklah saya cemburu, ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap istri-istri Nabi yang jumlahnya 11 semua istri Nabi, ya. Illa ala Khadijah, kecuali kepada Khadijah. Wa ini, dan sesungguhnya, lam udrikha, sesungguhnya saya belum pernah berjumpa dengan Khadijah. Qalat, Aisyah mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ini sungguh aku, qad ruziktu, aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, hubbaha, akan kecintaan terhadap Khadijah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu istri Nabi adalah Aisyah dan salah satu istri Nabi adalah Khadijah. Nah, totalnya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang rajih adalah 11 orang. Meskipun ada khilafiyah di antara para ulama, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Nah, 11 itu bisa kita urutkan. Yang pertama adalah Khadijah. Karena ketika Nabi menikah dengan Khadijah, beliau tidak melakukan poligami sama sekali. Sampai akhirnya wafatnya Khadijah. Nah, setelah wafat Khadijah, beliau ditawari oleh seseorang untuk menikahi 2 perempuan. Yang satunya perawan, yang satunya janda. Maka dua-duanya diterima oleh Nabi SAW, sehingga yang janda dilamar oleh Nabi, yaitu Saudah, dan yang perawan juga dilamar oleh Nabi, yaitu Aisyah pada usia 6 tahun. Tapi berkumpul dengan Nabi pada usia 9 tahun. Baik, berarti sudah dapat 3, ya. Nah, kalau mau kita tambahkan lagi, tambah Safiyah dan Juwairiyah. Safiyah, Juwairiyah ini kita gabungkan, kenapa? Untuk mempermudah menghafal. Karena Safiyah ini bekas budak dan Juwairiyah pun juga bekas budak. Dari peperangan, kemudian Safiyah, Juwairiyah jadi tawanan, berarti jadi budak, kan? Nah, kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW, akhirnya menjadi istri beliau. Kemudian berikutnya 2 ummu, ya. Ummu Salamah sama Ummu Habibah. Nah, ini kita gabungkan juga supaya mempermudah, karena sama-sama ummu, ya. Ummu Salamah jandanya Abu Salamah. Ummu Habibah ini kakaknya Muawiyah atau putrinya Abu Sufyan yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian berikutnya ada Hafsah dan ada Maimunah. Ini kita gabungkan karena sama-sama orang yang hubungannya dekat dengan Nabi SAW. Hafsah hubungannya dekat dengan Nabi dari sisi bapaknya Hafsah, yaitu Sayyidina Umar. Umar adalah orang yang sangat akrab dengan Nabi SAW. Sementara Maimunah ini juga dekat dengan Nabi SAW karena ini merupakan bibinya Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas adalah sepupunya Rasul SAW.
Nah, maka kita gabungkan ini untuk mempermudah. Berarti sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kurang 2. Nah, kurang 2 adalah Zainaban, 2 Zainab. 2 Zainab itu perinciannya adalah 1 Zainab bintu Jahshin. Dia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang awalnya dinikahi oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW, lalu dinikahi oleh Nabi SAW setelah dicerai oleh Zaid. Yang kedua adalah Zainab Ummul Masakin. Ini yang paling kurang populer karena Zainab Ummul Masakin ini dia hanya beberapa bulan saja bersama Nabi SAW. Setelah itu beliau wafat. Dan dia disebut Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena dia sangat suka sekali berderma kepada orang-orang miskin. Nah, sehingga orang-orang menjulukinya dengan ibunya kaum miskin. Nah, inilah istri-istri Nabi ya. Saya ulangi lagi, Sofiyah Juwairiyah, ini sama-sama bekas budak. Ummu Salamah, Ummu Habibah, sama-sama Ummu. Hafsah, Maimunah, sama-sama masih ada hubungan sangat dekat dengan Nabi SAW. Kemudian Zainaban, 2 Zainab. Sama 3 tadi, Khadijah, Saudah, Aisyah. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Aisyah mengatakan, saya tidak cemburu terhadap istri-istri Nabi kecuali satu saja, Khadijah. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tampak sekali kecintaan beliau kepada Khadijah. Salah satunya kalau Nabi menyembelih korban atau binatang ya, maka beliau ingat kepada teman-teman Khadijah. Beliau mengatakan, ini tolong dikirimkan kepada sana temannya Khadijah, kirimkan kepada sana rekannya Khadijah. Nah, maka Aisyah mengatakan, orang tua sudah mati gitu masih diingat-ingat nih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni qad ruziqtu hubbaha, saya sudah dikasih oleh Allah kecintaan kepada Khadijah. Jadi kecintaan yang muncul dalam hati Nabi kepada Khadijah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang takalluf yang dipaksakan oleh Nabi untuk dimunculkan kepada Khadijah, bukan. Jadi sesuatu yang sudah dimunculkan oleh Allah ya, kita nggak bisa menolaknya ya. Mau sudah mati, mau sudah tua, nggak ada hubungannya dengan masalah kecintaan. Karena kecintaan tidak harus karena dia muda, tidak harus karena hal-hal dunia. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa cinta kepada seseorang itu termasuk rizki. Karena rizki itu sebenarnya adalah pemberian. Maka apapun pemberian dari Allah itu disebut rizki. Harta itu rizki. Kemudian ibadah itu juga rizki. Kemudian kelonggaran hati itu adalah rizki. Kelapangan dada itu adalah rizki, akhlak yang baik itu adalah rizki. Ya, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah rizki untuk kita. Kemudian di sini Aisyah mengatakan, lam udrikha, saya belum pernah berjumpa dengan Khadijah. Kenapa? Karena ketika Khadijah wafat, itu usia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar usia 50 tahun. Kemudian setelah itu baru menikah dengan Aisyah. Nah, Aisyah pada waktu itu usianya 6 tahun. Nah, anak-anak usia 6 tahun atau di bawah 6 tahun ya, belum pernah berjumpa dengan Khadijah. Ini sangat wajar sekali. Kita lanjutkan faslun, pasal berikutnya, bi'tsatuhu, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Hadis 13, wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha fi qissati ghari Hira'in, pada kisahnya Gua Hira. Qalat, Aisyah mengatakan, faja'ahul malak, datanglah kepada beliau malaikat yaitu Jibril. Faqala, maka Jibril mengatakan, iqra, bacalah. Qala, beliau mengatakan, ma ana biqari, saya bukanlah orang yang bisa membaca. Ini ceritanya panjang ya, sehingga kita ambil beberapa faedah langsung aja. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sudah biasa suka melakukan uzlah atau menyendiri pada saat sebelum menjadi Nabi. Menyendirinya di Gua Hira karena tempatnya sangat sepi sekali. Beliau menyendiri kenapa? Karena beliau melihat suasana masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat yang rusak. Membunuh anak perempuan hidup-hidup, bayi perempuan hidup-hidup.
kemudian minum minuman keras, kemudian menyembah berhala yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Meskipun Nabi Muhammad SAW belum tahu bahwa seperti itu adalah syirik, nggak paham beliau. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Kamu dulu, wahai Muhammad, kamu juga nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Kamu nggak tahu. Pada surat Asy-Syura ayat 52. Kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Tapi kemudian diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Kemudian faedah kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya membaca. Karena wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah membaca. Kemudian juga menunjukkan pentingnya menulis. Karena pada 5 ayat yang diturunkan di awal wahyu ini adalah Allah mengatakan, "Alladzi 'allama bil qalam." Allah yang telah mengajari manusia dengan pena. Berarti menunjukkan pentingnya menulis dengan pena. Dan itu juga disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatat atau menulis. Hadis riwayat Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Nawadir dari Anas bin Malik. Al-Hakim At-Tirmidzi itu nama satu orang ya. Karena sebagian orang salah dikira adalah Imam Hakim dan Imam Tirmidzi. Bukan, tapi satu orang, Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, ini kata Nabi, ikatlah ilmu dengan menulis, karena kalau tidak ditulis maka ilmu biasanya lenyap. Kita sekarang mendengar suatu penjelasan, ini penjelasan baru, kita paham. Tapi apakah yakin 1 bulan depan kita kalau ditanya masalah baru itu kita ingat? Bisa jadi nggak ingat nih. Seperti misalnya penjelasan saya tadi ya, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya 4 kali dalam riwayat-riwayat tarikh. Tapi dari 4 kali itu yang sahih hanya 2. Nah, kita sudah paham itu. Tapi kalau tidak kita catat, apakah yakin 1 bulan lagi kita masih ingat? Barangkali kita rancu ya, 4 atau 5 dulu ya. Nah, rancu. Kalau tidak ada tulisan, maka tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan rujukan. Tapi kalau ada tulisan, maka ketika kita lupa, 1 bulan berikutnya kita mengajar kitab ini misalnya, kemudian kita lupa, nah sudah ada catatan yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Itu pentingnya mencatat ilmu, menulis ilmu. Karena itu salah satu wasiat dari guru kami, Syekh Ali Mustafa Yaqub. Beliau mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum katibun." Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi kalian sebagai penulis-penulis ulung. Ya. Jadi nulis terus. Jangan mati kecuali kamu masih aktif di dalam menulis. Ini wasiat salah satu dari Syekhuna Al-Muhaddits Ali Mustafa Yaqub rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Qala fa'akhadani, maka Jibril memegang saya, faghattani, maka dia menutupi saya, jadi mendekap gitu maksudnya, hatta balagha minni, sehingga beliau sampai terhadap diri saya al-jahda, akan kesusahan. Jadi maksudnya menyusahkan Nabi sehingga susah bernafas, sehingga karena apa? Dekapannya yang kuat tadi. Thumma arsalani, kemudian beliau melepas saya. Faqala, beliau mengatakan, "Iqra', bacalah." Qultu, saya katakan, "Ma ana biqari', saya tidak bisa membaca." فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. Nggak usah diterjemahkan ya karena sama. Jadi 3 kali malaikat Jibril memegang dan merangkul Nabi SAW, mendekap beliau sampai beliau kesusahan untuk bernafas itu, sampai 3 kali, supaya Nabi betul-betul perhatian apa yang disampaikan oleh Jibril ini. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi diperselisihkan oleh para ulama, apakah keummian beliau ini berlangsung terus sampai wafat, ataukah berhenti sebelum wafatnya. Sebagian ulama berpendapat ketika Sulhul Hudaybiyah, itu Nabi menulis salah satu poin yang ditandatangani dalam Sulhul Hudaybiyah. Itu tahun 6 Hijriah. Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Itu Nabi sudah bisa
menulis. Itu sebagian pendapat para ulama. Tapi pendapat yang lebih masyhur adalah Nabi adalah seorang yang buta huruf sampai akhir hayatnya. Allah saja menyebutnya sebagai An-Nabiyyul Ummi pada surat Al-A'raf ayat 157 158. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, ya, nabi yang buta huruf, ummi. Orang yang buta huruf disebut ummi dinisbatkan kepada ibu karena dia dilahirkan dari seorang ibu dalam kondisi tidak bisa baca tulis. Demikian juga rata-rata dulu perempuan-perempuan itu, ibu-ibu itu nggak bisa baca tulis. Yang bisa baca tulis adalah para laki-laki atau para bapak-bapak zaman dulu. Tapi kondisi Nabi tidak bisa baca tulis ini bukan merupakan satu aib. Untuk selain Nabi itu aib, tapi untuk Nabi adalah satu fadilah. Kenapa? Karena kalau Nabi pandai baca tulis, maka orang-orang tidak akan percaya bahwa Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan punya apa istilahnya bahan untuk menolak Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka semuanya tahu Nabi Muhammad ini ummi, kemudian ternyata beliau bisa membacakan Quran 30 juz ini tanpa ada salah sama sekali. Nah, maka ini satu mukjizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan disalahpahami, wah Nabi ummi berarti ini mencela. Enggak mencela sama sekali. Kemudian faqala, maka Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama pemeliharamu yang telah menciptakan. Maksudnya bacalah dengan memulai bismillah, karena dengan bismillah itu sesuatu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insan, Allah telah menciptakan para manusia min alaq, dari alaq, yaitu segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan pemeliharamu itulah yang paling mulia. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa Al-Akram salah satu dari nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh saja seseorang memberi nama anaknya misalnya Abdul Akram, ya, hambanya Allah yang Al-Akram. Atau Abdul Rabbi, karena Allah salah satu namanya adalah Ar-Rabbu. Di sini hanya disebutkan 3 ayat, tapi sebenarnya yang diturunkan kala itu adalah 5 ayat. Sehingga ini maksudnya adalah diringkas oleh perawi hadis. Dan ini biasa dalam periwayatan hadis. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Jibril itu 5 ayat, 10 ayat, dan itu adalah rata-rata. Rata-rata 5 ayat, 10 ayat. Tapi tidak harus begitu, ya, kadang juga 1 ayat, kadang juga sepenggalan ayat saja, kadang juga 1 surat. Nah, maka para ulama salaf pun ketika melakukan hafalan Quran, itu mereka menggunakan metode ini, ya, dihafalkan 5 ayat dulu, kalau sudah hafal lanjut lagi 5 ayat. Ada juga yang mengambil 10 ayat, 10 ayat nih. Maka metode itulah yang paling bagus, yaitu taqlilul mahfuz wa takfirul hifd. Menyedikitkan area yang dihafalkan, tapi memperbanyak mengulang-ulangnya. Maka hafalan akan menjadi sangat kuat dengan sebab itu. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi totalnya tetap 30 juz yang kita hafalkan, tetapi caranya adalah apa? Sedikit demi sedikit. Kita lanjutkan faslun, pasal baru, risalatuhu, risalahnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah turunnya surat Al-Alaq tadi itu hanya menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW, belum menetapkan kerasulan beliau. Nah, kapan Rasulullah itu menjadi Rasul? Nah, jawabannya adalah hadis yang ke-14 ini. Wa an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, ya, karena dua-duanya sahabat Nabi. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Tsumma fatara 'anil wahyu", kemudian berhentilah dari saya wahyu itu, fatratan, dengan satu benar-benar berhenti. Artinya setelah Nabi ketemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira tadi, habis itu terus putus selama enggak turun wahyu. Fabaina ana amshi, maka tatkala saya berjalan ini disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu berjalan pulang dari Gua Hira setelah beliau menyendiri di Gua Hira. Sami itu saya mendengar sautan, satu suara, minas sama, dari langit. Farafa'tu, maka saya angkat basari, pandangan saya, qibala sama, ke arah langit. Fa'idha, ternyata al-malaku, ada malaikat, alladhi ja'ani bihira, yang datang kepada saya dulu di Gua Hira.
qa'idun ala kursi, dia duduk di atas kursi, baina samai wal ardi, di antara langit dan bumi. Jadi maksudnya malaikat Jibril datang lagi, tapi dalam wujud, yaitu wujud aslinya. Wujudnya malaikat Jibril yang asli dilihat oleh Nabi Muhammad SAW itu hanya 2 kali. Ya. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ketika melakukan Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan secara lengkap bahwa setelah mendengar suara ini, memanggil-manggil Nabi Muhammad, beliau menoleh ke kanan, nggak melihat apa-apa. Menoleh ke kiri, nggak melihat apa-apa. Mencari ke depan, nggak melihat apa-apa. Mencari ke belakang, nggak lihat apa-apa. Nah, baru mengangkat ke langit. Jadi mengangkat ke langit ini ringkasan cerita. Kanan, kiri, depan, belakang, baru yang kelima ke arah langit, baru melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang bentuk aslinya. Memiliki 600 sayap. Faju'ithtu, maka saya pun ketakutan minhu terhadapnya. Ini ada 2 bacaan ya. Ada yang membaca faju'ithtu pakai fa. Kalau dibaca ju'ithtu, maka maksudnya itu saya jatuh. Jadi karena ketakutan sampai jatuh. Tapi saya lebih suka membaca ju'ithtu ya. Saya ketakutan minhu terhadap Jibril. Kenapa? Karena setelahnya ada kata-kata jatuh lagi. Hatta hawaitu, sampai saya pun jatuh ilal ardi, ke tanah. Nah, maka kita mewajari ya, kenapa melihat Jibril kok sampai jatuh ke tanah? Nah, karena malaikat Jibril muncul dalam wujud yang asli malaikat yang sangat besar, sehingga memenuhi seluruh angkasa yang terlihat pada waktu itu. Dan di sini disebutkan kursi, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Imam Muslim, alal arsy, ya, di atas singgasana. Itu menunjukkan besarnya kursi tadi, sehingga disebut sebagai singgasana. Faji'tu ahli, maka saya datang kepada keluargaku, maksudnya kepada Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata ahlun itu bisa diartikan keluarga secara mutlak atau secara umum ya. Bisa juga diartikan secara khusus, yaitu keluarga yang khusus, maksudnya istri. Nah, di sini maksudnya istri. Faqultu, maka saya pun mengatakan, zammiluni, selimutilah saya, zammiluni, selimutilah saya. Dalam hadis yang lain disebutkan dathiruni, selimutilah saya. Maka zammiluni dengan dathiruni itu sama saja, artinya selimut. Dan ini menunjukkan bahwa perawi hadis itu seringkali meriwayatkan hadis bil makna, dengan makna. Sehingga Nabi mengucapkan ada kalanya zammiluni atau dathiruni, tapi kemudian perawi hadis ada yang menyampaikan dengan sebutan zammiluni, ada yang menyampaikan dengan kalimat dathiruni. Fa'anzalallah, lalu Allah pun menurunkan, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah kamu, lalu ancamlah, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Nah, kalimat ini fa'anzir, ancamlah, ini menyebabkan Nabi SAW pada waktu itu sah menjadi seorang rasul. Sehingga ringkasnya beliau menjadi nabi dengan 5 ayat dari surat Al-Alaq, dan beliau menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Muddathir. Maka surat Al-Muddathir ini adalah surat yang turun pertama kali setelah terjadinya masa fatrah tadi. Sementara surat Al-Alaq adalah surat yang turun pertama kali secara mutlak. Sehingga hadis yang mengatakan bahwa surat Al-Muddathir adalah surat yang pertama kali turun, itu juga tidak salah. Karena maksudnya perawi adalah pertama kali turun setelah adanya masa terputus tadi, ya sudah lama nggak turun wahyu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di masa Rasulullah menunggu tidak turun wahyu lama itu ada riwayat bahwa Nabi sampai pusing dia. Beliau ragu-ragu, ini sebenarnya yang datang kepada saya siapa ini? Apakah itu betul malaikat sebagaimana katanya Waraqah, ataukah dia itu sebenarnya setan saja menakut-nakuti menampak-nampakkan seolah dia adalah malaikat. Sampai Nabi itu putus asa, kadang-kadang naik ke bukit ya, pengen menjatuhkan diri, bunuh diri. Itu hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Tapi ingatlah bahwa cerita tersebut adalah cerita yang tidak sahih meskipun dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Karena perawi hadisnya mengatakan fima balaghana, pada cerita yang sampai kepada kami. Jadi perawi hadis mengatakan cerita sampai ke telinga kami. Nah, jalurnya nggak jelas.
Nah, jalur yang nggak jelas itu menyebabkan bahwa hadisnya tidak sahih, meskipun disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, karena perawinya sendiri sudah menegaskan bahwa itu hanya cerita yang sampai ke telinga, tapi tidak ada sanadnya yang jelas. Kita lanjutkan. Faslun, pasal baru. Isra'uhu, Isra'nya Nabi, yaitu perjalanan malam hari ke Baitul Maqdis. Wa mi'rajuhu, dan mi'rajnya Nabi, yaitu naiknya Nabi ke langit. Nah, maka Isra' Mi'raj ini dua kasus, ya. Kasus pertama berangkat dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, ini namanya Isra'. Di Baitul Maqdis Nabi sholat bersama para nabi, mengimami mereka. Setelah itu baru naik ke langit, ini Mi'raj. Ini terjadinya dalam satu malam sehingga digabung menjadi Isra' Mi'raj. Adapun Isra' itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan pada malam hari hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, lailan, di sebagian malam. Jadi kata-kata asra itu artinya menjalankan di malam hari. Kalau sudah begitu sebenarnya nggak perlu kata-kata lailan, kan? Karena lailan artinya juga malam hari. Nah, para ulama ahli bahasa mengatakan disebutkannya lailan ini menunjukkan bahwa Isra'-nya hanya sebagian malam. Jadi tidak seluruh malam. Nah, maka ini salah satu mukjizat juga, ya. Perjalanan dari Mekah menuju ke Syam, ke Baitul Maqdis cuma sebagian malam, sebentar saja. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal bagi manusia biasa, tapi untuk Nabi Muhammad SAW karena atas izin Allah, ini sesuatu yang sangat masuk akal. Baik, kita baca tentang Isra' Mi'raj Nabi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Abu Dzar, adalah Abu Dzar, yuhaddits, menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, furija, telah dibuka, an saqfi baiti, terhadap atap rumah saya, wa ana bi Makkah, sementara saya di Makkah. Fa nazala Jibril, lalu Jibril alaihi salatu wasallam turun. Nah, berarti setarnya Isra' Mi'raj itu adalah dari rumah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan ayat tadi? Menjalankan dari Masjidil Haram. Nah, maka di sini diambil pelajaran bahwa istilah Masjidil Haram itu kadang-kadang maksudnya bukan masjid itu sendiri, tapi yang dimaksud adalah yang lebih luas, yaitu kota Makkah. Maka ringkasnya istilah Masjidil Haram ada 3 makna. Makna yang terluas adalah maksudnya Makkah semuanya itu Masjidil Haram. Kemudian istilah lebih sempit lagi yaitu Masjidil Haram yang ada di Makkah, yaitu masjidnya itu. Lebih sempit lagi yaitu Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Nah, tiga-tiganya ini semuanya kadang-kadang disebut dengan istilah Al-Masjidil Haram. Sehingga makna Masjidil Haram, apakah Ka'bah ataukah masjidnya ataukah Makkahnya, itu harus dilihat kepada dalil yang lain. Nah, di sini dalil menunjukkan bahwa Masjidil Haram pada surat Al-Isra ayat 1 itu maknanya adalah Makkah. Fafaraja, lalu malaikat Jibril membelah sadri, dada saya. Nah, ini pembelahan yang kedua yang sahih riwayatnya. Tsumma ghasalahu, kemudian membasuhnya, bima Zamzam, dengan air Zamzam, dan ini menunjukkan bolehnya mencuci atau mandi dengan air Zamzam. Tsumma ja'a, kemudian Jibril datang, bitastin, dengan wadah. Kemudian sudah dibahas, ya, tastin itu adalah wadah yang bundar yang biasanya digunakan untuk mencuci. Ini maka itulah yang dimaksud sebagai tastin, wadah bundar. Min dahabin, dari emas, mumtali'in, yang penuh hikmatan, hikmah, kebijaksanaan, wa imanan, dan iman. Nah, sudah dibahas kemarin bahwa ini khusus malaikat melakukannya, tidak bisa kita jadikan sebagai dalil bolehnya kita menggunakan wadah emas untuk keperluan kita. Fa'afraghahu, lalu malaikat Jibril menuangkannya, wadah tadi, fi sadri, pada dada saya. Nah, wadah yang penuh hikmah dan iman, sehingga Nabi penuh hikmah dan iman dadanya. Tsumma adbaqahu, kemudian malaikat Jibril menutupnya lagi. Tsumma akhadha biyadi, kemudian malaikat Jibril memegang tangan saya. Fa'araja bi, lalu dia naik bersama saya, ila sama, ke langit. Nah, ini hadisnya diringkas sampai di sini karena kita hanya kita ingin menunjukkan adanya Isra' dan Mi'raj. Nah, Isra'-nya itu adalah pada furija, ya, dibuka rumahnya Nabi, kemudian dibawa Isra'. Isra'-nya dimulai dengan air Zamzam, setelah itu berangkat ke Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj-nya pada kalimat ini, fa'araja.
Dan dari hadis Isra Mi'raj yang sangat panjang, kita dapatkan beberapa kesimpulan. Antara lain bahwa langit itu memiliki pintu-pintu, dan semua pintu langit itu dijaga oleh para malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan bisa masuk kecuali dengan izin Allah. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa keluar masuk tanpa izin. Malaikat Jibril saja kan salam dulu, Assalamualaikum, siapa ini? Jibril. Bersama siapa kamu? Bersama Muhammad. Apakah sudah diizinkan Allah? Sudah. Nah, baru dibukakan. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Sama begitu terus sampai langit yang ketujuh. Nah, ini menunjukkan apa? Adanya pintu-pintu dan penjaga-penjaga di langit. Salah satu hadis yang menunjukkan adanya pintu-pintu di langit. Nah, ini hadis kita bacakan nih sebagai penutup. Ma min abdin muslim, tidak ada seorang pun muslim illa lahu baban, kecuali dia punya dua pintu di langit. Satu pintu turun darinya rizkinya, dan satu pintu masuk padanya amalnya dan ucapannya. Maka apabila kedua pintu tadi sudah kehilangan si muslim tadi, karena si muslim mati, bakaya alaih, maka kedua pintu pun menangisi terhadap orang tadi. Nah, pintu rezeki senang dia dilewati, rezeki untuk muslim berarti bermanfaat untuk si muslim. Kemudian pintu amal dan ucapan, nah ini senang karena dilewati amal-amal yang baik. Nah, maka kalau kita ingin, kalau kita mati nanti ditangisi oleh pintu kita, maka hendaklah kita kirim amal-amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikirim amal-amal yang buruk, nanti pintu kita tidak akan menangisi kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama bakat 'alaihimus sama' wal ardu." Surat Ad-Dukhan ayat 29. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mati, maka tidaklah menangisi terhadap mereka langit dan bumi. Nah, maka Nabi menjelaskan bahwa para ulama menjelaskan bahwa langit dan bumi ini menangisi, maksudnya karena bumi ini kalau digunakan untuk salat dan amal soleh dia senang. Nah, kalau orang muslim mati sehingga biasa tempat ini digunakan untuk salat, sudah tidak salat lagi dia di situ karena sudah mati, maka bumi pun menangisinya. Inilah yang dapat kita bicarakan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah sehingga ditangisi oleh langit dan bumi pada saat mati kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.